Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka saksikan. Maka pastikan. Maka pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Kita hari ini optimis untuk dudukin DPR. Halo, senang sekali. Apa kabar Anda hari ini? Bertemu kembali bersama saya Adrian Eman Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal aksi mahasiswa. Jadi di beberapa daerah sedang terjadi aksi demo mahasiswa terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Khususnya soal kemarin isu mengenai ada penundaan pemilu 2024 mendatang. Jadi sebetulnya kan pemerintah dan KPU sudah sepakat bahwa pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Tapi kemudian belakangan ada isu yang mencuat, yakni soal pemilu ditunda 2024 mendatang atau katakanlah penambahan masa Presiden Jokowi. Nah, begitulah kira-kira isu yang mencuat, yang sebelumnya saya sudah pernah bahas juga. Kemudian ini mendapat respon dari atau penolakan dari mahasiswa. Dan juga publik harus tahu bahwa teman-teman mahasiswa ini bukan hanya tuntutannya bukan hanya berfokus pada soal di penundaan pemilu tadi, menolak 3 periode. Jadi bukan hanya itu. Tapi kemudian ada beberapa rentetan kebijakan pemerintah yang memang dituntut oleh kawan-kawan mahasiswa karena itu dianggap sangat merugikan masyarakat. Ya. Itulah yang akan saya bahas saat ini. Jadi seperti kita ketahui, dalam beberapa hari terakhir itu terjadi aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di beberapa daerah, termasuk seperti misalnya di Makassar, ada demo dari Unhas, dan juga di Aceh misalnya, di Sumatera, juga di Jawa, di Bogor, dan juga beberapa hari lalu ada demo besar yang terjadi di depan Istana Jakarta.
Jadi kalau saya analisa, ini aksi yang dilakukan teman-teman mahasiswa ini karena memang sangat urgent, sangat mendasar. Saya sebagai yang selalu mengaku sebagai analis politik ini sangat merindukan memang gerakan mahasiswa, karena apapun kalau kita melihat sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi ini memang kalau tidak ada aksi besar atau pergerakan besar dari mahasiswa ini memang sepertinya itu tidak dihiraukan. Jadi kalau katakanlah perorangan saja yang mengkritik, itu pasti tidak dihiraukan saja. Bahkan dibuat narasinya bahwa orang yang mengkritik kebijakan itu dianggap sebagai karena dia benci Presiden Jokowi, atau dia pengacau atau radikalisme. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu, menurut saya bahwa gerakan dari teman-teman mahasiswa ini menurut saya sudah tepat. Seperti yang terjadi di waktu aksi demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law lalu. Meskipun demikian, ya pada akhirnya tetap gol. Padahal itu sudah mendapat protes dari masyarakat dan juga mahasiswa. Nah, khusus dalam demo beberapa hari terakhir ini, itu menurut saya bukan hanya karena didasari dengan adanya isu penundaan pemilu. Itu hanya sebagai timingnya saja. Jadi, karena dalam beberapa kebijakan, pemerintah ini cenderung mengambil kebijakan itu yang sangat pro-oligarki. Oligarki yang ada di kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi, BBM juga dinaikkan jenis Pertamax. Kemudian belum selesai urusan minyak goreng, pemerintah kembali menaikkan ini BBM. Dan juga soal PPN. Jadi, dengan menaikkan seperti misalnya BBM ini, otomatis itu yang membuat harga kebutuhan pokok juga semua ikut melonjak. Inilah yang diprotes oleh mahasiswa. Karena menurut saya ini memang sangat keterlaluan kalau memang kita masih tetap diam. Saya bukan mau provokasi, tapi setidaknya kita mendesak pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera memperbaiki. Saya pikir masih ada 2,5 tahun lagi untuk kesempatan bagi pemerintah untuk berbenah. Jadi Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat. Harusnya apa yang digaung-gaungkan Sekolah selama ini, mohon maaf bahasa saya ini tentang Sekolah ini, jadi ada suatu kelompok yang menurut saya pemikirannya tentang politik itu belum nyampe ke sana, tapi kemudian mereka seakan-akan bahwa langsung menjustif orang yang mengkritik pemerintah bahwa dia itu karena dia benci. Jadi inilah yang saya sebut Sekolah, atau lebih bahasa kasarnya itu pasukan baser pemerintah, baser RP. Jadi itulah kenapa mahasiswa itu kemudian bangkit untuk melakukan demo. Dan saya melihat di media akan ada wacana demo besar-besaran pada tanggal 11 April di Jakarta. Itu kalau tanggal 14 itu hari Senin pekan depan. Nah, di sini kita akan lihat sebetulnya memang meskipun pemerintah atau Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa melarang menterinya untuk berbicara soal penundaan atau perpanjangan. Ini juga jawaban Presiden Jokowi ini lagi-lagi menurut saya tidak tegas. Tidak tegas karena memang dia larang menterinya. Tapi beliau, tuntutan mahasiswa dan tuntutan masyarakat itu adalah jawaban dari Presiden Jokowi atau jawaban resmi pemerintah bahwa mereka menolak soal wacana penundaan pemilu. Itu saja selesai. Kalau itu disampaikan oleh Presiden Jokowi, menurut saya setidaknya hal ini mengurangi atau mengobati rasa masyarakat atau mengobati
kesusahan yang sedang dialami oleh masyarakat saat ini di tengah kesulitan bahan pokok naik. Jadi misalnya Pak Jokowi mengatakan dengan tegas seperti yang pernah dikatakan bahwa beliau menolak itu soal 3 periode. Nah ini kan soal penundaan pemilu. Tapi saya melihat Pak Jokowi rupanya memang tidak ingin mengambil langkah tegas soal ini. Itulah kenapa mahasiswa kemudian memakai momen ini untuk melakukan demo besar-besaran. Dan saya juga bertanya sebetulnya di mana posisi PDIP sekarang ini sebagai partai penguasa yang dulu waktu zaman Pak SBY itu selalu jadi garda terdepan untuk mendukung atau bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa untuk melakukan aksi demo. Bahkan dulu itu beberapa aksi demo itu menuntut atau turunkan paksa SBY. Dan menurut saya itulah demokrasi. Jadi saya katakan bahwa apa yang sedang dilakukan adik-adik mahasiswa saat ini itu karena keresahan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga mahasiswa, khususnya soal ada wacana utak-atik konstitusi ini. Nah, jadi saya sangat berharap juga jangan sampai ada beberapa kemudian pasukan Baaster ini akan menyebarkan narasi bahwa mahasiswa ini dimanfaatkan atau mahasewa. Nah itu saya sudah mulai baca di media. Jadi jangan sampai ini mempengaruhi semangat adik-adik atau teman-teman mahasiswa, karena menurut saya ini adalah narasi besar RP atau narasi propaganda yang menurut saya sangat tidak berkualitas sama sekali. Karena kita tahu gerakan mahasiswa itu murni karena idealisme. Jadi saya percaya itu. Meskipun dalam ada beberapa satu gerakan yang memang patut kita curigai, tapi ini soal isu nasional dan memang sangat urgent dengan kondisi sekarang, di mana semua kebutuhan pokok naik. Jadi kemudian saya ingin menanggapi soal pidato Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu itu, atau 3 hari yang lalu kalau tidak salah itu, dia kesal, lagi-lagi beliau marah karena katanya menterinya tidak peka terhadap rakyat. Loh, saya jadi bertanya, memangnya yang keputusan yang diambil menteri itu tanpa sepengetahuan presiden? Bukankah Pak Jokowi pernah mengatakan di awal pembentukan kabinet bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Lalu kemudian dalam beberapa momen atau video yang diunggah di akun, bahkan diunggah di akun resmi presiden biasanya, itu presiden marah-marah, kesal. Memangnya dalam rapat kabinet tidak dibahas sih? Ini di luar akal sehat. Karena setahu saya, keputusan yang diambil oleh menteri itu adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi. Begitu loh pemahaman saya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau apa yang disampaikan itu menurut saya itu hanya pencitraan saja. Karena tidak mungkin beliau tidak tahu bahwa Pertamax naik. Bahwa dikatakan menteri ini, menteri BUMN, menteri perdagangan menaikkan harga itu tanpa bicara ke rakyat. Ini yang jadi menurut saya dalam pandangan saya itu sangat tidak masuk akal. Jadi saya katakan di sini bahwa itu hanya pencitraan saja. Dan kemudian mahasiswa bangkit untuk melawan karena ini ada keresahan yang betul-betul dialami oleh masyarakat Indonesia. Ada juga beberapa statement yang mengatakan bahwa kita yang murah, artinya membandingkan dengan negara-negara lain. Ini juga tidak relevan menurut saya, karena di negara-negara lain ya
mata uang kita dengan mata uang mereka tidak sama, bos. Ya, jadi itu menjadi maksud saya, apa yang disampaikan oleh pemerintah belakangan ini atau juga semacam kayak simpatisan atau pendukung ini di luar logika. Lalu kita distigma, orang yang mengkritik pemerintah itu kita distigma sebagai tukang fitnah atau penyebar hoax. Bahkan lebih ekstrim lagi disebut sebagai kelompok radikalisme. Saya pribadi bukan bagian dari kelompok, misalnya mohon maaf saya harus menyebutkan agama, bukan saya tidak beragama Islam, tapi saya masih melihat itu dengan akal sehat saya Nasrani. Karena kenapa saya kemudian menyebutkan agama? Karena isu soal radikalisme ini cenderung dialamatkan kepada kelompok umat muslim, begitu kira-kira. Nah, karena kenapa kelompok umat muslim ini yang gencar mengkritik Presiden Jokowi, dan juga tentu bukan hanya mereka saja, jadi kemudian distigma sebagai kelompok radikalisme. Nah, terlepas dari ada beberapa kasus yang artinya melibatkan beberapa tokoh-tokoh agama Islam seperti yang disebut ulama, itu saya tidak masuk ke sana. Tapi saya melihat secara umum bahwa kok ini ada narasi seperti ini. Menurut saya itu narasi propaganda. Dan kita tidak akan selesai. Kita akan terus bertengkar sesama anak bangsa kalau kemudian negara memelihara isu-isu seperti ini. Belum lagi soal keberadaan buzzer-buzzer kemarin. Nah, tumben ini saya melihat ini dalam aksi demo mahasiswa ini, atau mungkin karena belum, tumben ini narasi dari buzzer-buzzer RP seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan kawan-kawan, Ade Armando, tumben mereka tidak menyebarkan isu-isu narasi seperti itu. Ini yang harus diwaspadai, karena saya jadi curiga, atau jangan sampai dalam aksi atau gerakan mahasiswa ini kemudian muncul isu-isu yang menstigma mahasiswa bahwa mahasewa begitu, atau difitnah lah sebagai karena ada yang menggerakkan. Padahal menurut saya ini murni gerakan karena keresahan yang dialami oleh masyarakat. Jadi kemudian beberapa momen juga seperti misalnya waktu demo Omnibus Law lalu itu, saya melihat di beberapa akun media sosial teman-teman itu dibagikan itu soal perbincangan pejabat seperti Pak Mahfud atau Pak Yasona Lawli. Itu dalam konteks videonya dipotong. Karena adik-adik atau teman-teman mahasiswa itu, mereka itu selalu bicara itu ilmiah. Jadi ada penjelasan sangat panjang itu, bukan hanya langsung sepotong begitu. Karena itulah kalau mau debat ilmiah, ya berani nggak pemerintah, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa gerakan mahasiswa ini murni karena keresahan yang dirasakan atau keresahan yang sedang dialami rakyat Indonesia saat ini. Jadi bukan karena isu 3 periode saja, tetapi juga karena beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi itu dianggap sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya seperti Pertamax sudah dinaikkan, PPN, dan juga ada wacana untuk kemudian menaikkan gas 3 kilo. Ini kan sangat merugikan masyarakat. Di tengah kesulitan masyarakat untuk mencari lapangan kerja saat ini, yang dulu dijanjikan oleh Presiden Jokowi akan ada 10 juta lapangan kerja. Nah, itu dia. Belum lagi soal ada beberapa janji Presiden Jokowi yang harusnya yang mungkin
pendukung presiden juga yang memilih beliau waktu 2019 lalu ini mungkin agak bertanya-tanya juga, mana ini yang dijanjikan Pak Jokowi ini, seperti misalnya kartu yang sembako murah itu. Jadi sekali lagi bahwa keresahan inilah yang kemudian memanggil mahasiswa untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Saya melihat juga ini bahaya juga karena sepertinya aksi ini atau setiap ada gerakan dari teman-teman mahasiswa itu pertama tentu dibenturkan dengan oleh narasi-narasi propaganda atau narasi-narasi fitnah balik terhadap mahasiswa. Dianggap bahwa gerakan itu ditunggangi oleh salah satu kelompok. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilewati oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini soal bagaimana sikap aparat kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya tadi baca di media itu ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa aksi 11 April itu belum ada izin. Menurut pemahaman saya, soal aksi itu tidak perlu izin. Yang ada adalah kita harus menyampaikan terhadap pihak keamanan mengenai aksi ini, jadwalnya dan tempatnya. Jadi itu bukan izin. Kita hanya menyampaikan bahwa kami akan ada aksi atau akan ada demo pada hari itu di tempat ini. Kalau kemudian pemerintah atau aparat, mohon maaf bukan pemerintah, mengatakan bahwa demo itu harus dibubarkan karena tidak ada izin, ini juga melanggar hak asasi, bos. Jadi polisi ini juga harus berhati-hati. Artinya jangan jadi alat untuk membackup kekuasaan. Maksud saya itu, lagian juga kalau memang katakanlah misalnya pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat, ya udah tinggal dijawab aja itu tuntutan masyarakat, selesai ini barang. Mampu nggak pemerintah ini mengendalikan ini kelangkaan minyak goreng ini? Jadi Menteri Perdagangan misalnya, 2 minggu lalu kalau saya tidak salah mengatakan bahwa akan beberapa pekan depan akan mengumumkan mafia minyak goreng. Lah sampai sekarang belum ada. Itu kenapa? Karena saya melihat di sekitaran Pak Jokowi ini ada banyak sekali kepentingan. Jadi pemerintah Presiden Jokowi ini dikelilingi oleh oligarki. Jadi oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan aksi teman-teman mahasiswa yang rencananya akan diselenggarakan pada 11 April mendatang ini berjalan lancar. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat.